Lalu berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fasamma Allah Ta'ala al-matbu'ina arbaban haitsu ja'alu masyru'ina ma'allahi ta'ala." Ay haitsu ja'alu musyarri'ina ma'allahi ta'ala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan orang-orang yang diikuti tersebut, aturannya diikuti tadi sebagai arbab, rob-rob. Karena mereka membuat suatu syariat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah buat aturan, dia juga buat aturan. Sehingga ada dua yang membuat aturan, menyekutukan Allah dalam membuat syariat. Wasammal muttabi'ina 'ubbadan haitsu innahum dhallu lahum wa ata'uhum fi mukhalafati hukmillahi Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menamai orang-orang yang mengikuti mereka sebagai hamba-hamba, ubada, sebagai hamba-hamba. Kenapa? Karena mereka menghinakan diri mereka untuk yang diikutinya tadi, untuk rahib mereka, dan mereka mentaatinya dalam menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini sedikit kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya dikatakan syirik ketika ada suatu aturan yang aturan ini bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, lalu kita ikuti aturan ini dan meninggalkan aturan Allah, maka itu ada yang dikatakan orang yang berhukum selain dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Dan itu taghut. Bukan maksudnya hukum yang enggak ada di Al-Quran dan Sunnah, bukan. Kenapa? Kalau hukum yang kategorinya standarisasinya hukum yang enggak ada di Al-Quran dan Sunnah, sekarang mentaati lampu merah ada enggak di Al-Quran? Enggak ada. Di Sunnah enggak ada. Ya. Tetapi ini bersesuaian enggak dengan hukum Allah dan Rasulnya? Bersesuaian. Tahu dari mana? Allah berfirman, "Fala taqtulu anfusakum." Maka janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Apa sih kaitannya ketika orang langgar lampu merah, semua orang langgar, fawdha, terjadi berantakan lalu lintas, tadi bisa terjadi kecelakaan dan bisa membunuh dirinya sendiri. Dan Allah pun berfirman, "Fala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah engkau lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Lampu merah kita langgar, maka kita melemparkan diri kita kepada kebinasaan, kecelakaan. Nah, jadi ketika membuat aturan jangan melanggar lampu merah, aturan ini bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan kemaslahatan umat. Maka ini berarti orang berhukum dengan hukum Allah. Bukan langsung dikatakan, nah ini hukum ini udah undang-undang, gak ada Al-Quran, langsung pengikut undang-undang ini taghut. Nggak bisa. Standarisasinya bukan itu. Standarisasinya ketika membuat suatu ukuran, aturan ini menentang aturan Allah dan Rasulnya. Aturan ini yang diikuti, aturan Allah ditinggalkan. Maka ini berarti berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti ini pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka nggak akan ada heboh-heboh, berontak, demo dan semacam. Dilihat dulu hukum ini masuk ke mana dalam hukum Islam. Masuk ke mana? Waqad qala Addi ibn Hatim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Addi bin Hatim pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahum lam ya'buduhum." Ya, jadi seorang Nasrani ini ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya janganlah kalian menjadikan rahib-rahib kalian, Allah firman Allah tadi, dan pendeta-pendeta kalian sebagai rob-rob selain Allah. Mereka ini orang Nasrani berkata, membantah Nabi SAW, karena dia nggak ngerasa nyembah tuh rahib, nggak ngerasa nyembah tuh pendeta. Sehingga dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Innahum lam ya'buduhum." Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Nasrani itu nggak menyembah pendeta mereka, nggak menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, sebagai Rob selain Allah, enggak. Dia cuma ngikutin aturannya aja. Itu bahasa gampangnya. Apa jawab Nabi SAW? Faqala,
Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram. Bukankah mereka telah mengharamkan kepada kalian apa yang semestinya halal dan telah menghalalkan bagi kalian apa yang haram? Paham? Mereka mengharamkan apa yang halal. Apa yang halal mereka haramkan. Apa contohnya? Mohon maaf kalau contoh Islami kadang-kadang sensitif. Contoh yang sekarang kita rasakan, kalau agama Nasrani, Katolik dan semacamnya, ini dosa besar bagi mereka kalau seorang suami nikah lagi. Lebih baik tuh suami selingkuh daripada nikah lagi. Gak boleh nikah cuma sekali seumur hidup. Dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah halalkan untuk ta'addud. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya. Dan mereka mengharamkan apa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jelas-jelas Allah haramkan babi. Di kitabnya pun Allah haramkan babi, khamar. Tetapi mereka menghalalkan yang demikian. Mereka makan babi, minum khamar. Nah, perbuatan yang demikian, mereka mengikuti suatu aturan yang dibuat oleh manusia yang menyelisih hukum Allah, maka ini dikatakan berhukum dengan selain hukum Allah. Dan orang seperti ini telah menjadikan orang yang dia ikuti sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia telah berbuat kesyirikan rububiyah. Ya. Maka Nabi melanjutkan, fattaba'uhum. Bukankah mereka telah mengharamkan bagi kalian apa yang halal dan menghalalkan bagi kalian apa yang haram, lalu kalian mengikuti mereka? Fatilka ibadatuhum iyyahum. Itulah ibadahnya mereka kepada rahib-rahib mereka. Nah, ini dalil tegas kalau kita mengikuti yang demikian termasuk ibadah. Nah, jadi hati-hati juga kalau misalnya punya ormas, ya, punya ormas membuat satu aturan yang menyelisih aturan Allah dan Rasulnya dan mewajibkan anggota untuk mengikuti aturan tersebut. Nah, maka ini bisa jatuh kepada syirik dalam syirik rububiyahnya. Ya. Memang ada suatu aturan dalam ormas tertentu, pasal 1, senior nggak pernah salah. Pasal kedua, kalau senior salah, lihat pasal yang pertama. Apa pasal yang pertama tadi? Senior nggak pernah salah. Berarti pasalnya nggak boleh, dilihat dulu. Kita jangan langsung ponis. Ketika misalnya seniornya selalu membuat aturan yang menyelisih aturan Allah dan Rasulnya, maka jangan ikutin. Walaupun senior nggak pernah salah, nggak bisa. Ini menyelisih aturan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika bersesuaian dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka ikuti aja, nggak mengapa. Termasuk royalitas berorganisasi, ikutin atasannya selama tidak memaksiati Allah dan Rasulnya. Makanya dari ini saya teringat dengan khutbah yang sangat indah yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, inni qad ullitu alaikum walastu bi khairikum. Fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni wa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni. Ati'uni ma ata'tullaha fikum wa in ra'aitumuni ala batilin wa in asaituhu fala ta'ata li alaikum. Masyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Khutbah yang sangat singkat yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika diangkat menjadi khalifah. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Sungguh aku telah diangkat menjadi wali pemimpin kalian, padahal aku bukanlah orang terbaik di antara kalian. Wa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni. Kalau kalian melihat aku berada di atas kebenaran, bantulah aku. Wa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni. Kalau kalian melihat aku berada dalam kebatilan, maka tegurlah aku. Ati'uni ma ata'tullaha fikum. Taatilah aku selama aku mentaati Allah untuk kalian. Wa in asaituhu fala ta'ata li alaikum. Kalau aku memaksiatinya, memaksiati Allah,
maka enggak ada ketaatan atas kalian untukku. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aku berkata dan ucapanku ini, aku memohon ampun kepada Allah untuk diriku dan untuk kalian semua. Ini diantara khutbah yang sangat singkat dan sangat dalam dari Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga standarisasi kejayaan umat adalah ketika aturannya bersesuaian dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ya, ini diantaranya. Yang luar biasa, kita dengan mendengarkan khutbah tersebut, kita bisa menilai bagaimana hati, bagaimana agama pemimpin kita Khalifatul Mukminin, Khalifatul Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.